Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari observasi implementasi kurikulum dan buku teks yang dilaksanakan di SMA Negeri 12 Semarang. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Saya Dina Nur Asifa dengan NIM 3101422021. dan saya sendiri Alina Matusoba dengan NIM 3101422047. Di sini kita akan memperkenalkan gambaran umum dari sekolah yang kita observasikan, yaitu SMA Negeri 12 Semarang yang terletak di Kota Semarang, didirikan pada tanggal 1 Juli 1985 dan pertama kali beroperasi di SMP 22 Semarang. Pada tahun 1988, lokasinya pindah ke Jalan Raya Gunung Pati. Sekolah ini memiliki total 12 rombongan belajar untuk kelas 10, 11, dan 12, dengan jumlah siswa sekitar 35 sampai 36 siswa per anak per kelas. Kelas 10 dan 11 mengikuti kurikulum Merdeka, sementara kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013, menjadi angkatan terakhir yang menerapkan kurikulum tersebut. Terdapat 6 kelas peminatan MIPA, 5 kelas IPS, dan 1 kelas bahasa untuk kelas 12. SMA Negeri 12 Semarang juga termasuk salah satu dari 148 sekolah di Semarang yang telah mendeklarasikan diri sebagai sekolah ramah anak. Kemudian adalah profil guru sejarah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Profil dari guru sejarah yang menjadi narasumber kami yang bernama Ahmad Dwi Afiandi, biasa disering dipanggil Pak Dwi. Tempat tanggal lahir beliau pada 19 Februari 1993 dan sekarang berumur 32 tahun yang beralamat di Banaran sekarang Gunung Pati, Semarang. Riwayat pendidikannya di SD MI Al Iman, SMP MTS Tajul Ulum, SMA Negeri 12 Semarang, dan perguruan tinggi S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Awal mula mengajar beliau pada tahun 2019 di SMA Negeri 12 Semarang. Selanjutnya, Selanjutnya adalah implementasi kurikulum. SMA Negeri 12 Semarang mengadopsi pendekatan holistik dalam kurikulum dengan menggabungkan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Transisi antara kurikulum dilakukan secara bertahap, mulai dari kelas 10 dan 11 yang telah menggunakan kurikulum Merdeka, sementara kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Namun, untuk memastikan konsistensi keselarasan, SMA Negeri 12 Semarang berencana sepenuhnya beralih ke kurikulum Merdeka untuk semua tingkatan pada awal tahun ajaran baru bulan Juni yang akan mendatang. Persiapan guru juga diprioritaskan dengan memberikan pemahaman mendalam tentang kurikulum Merdeka. Dukungan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi juga terlihat dalam bentuk bimbingan, pengawasan, dan penyediaan sumber daya. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen SMA Negeri 12 Semarang terhadap perbaikan pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran dengan harapan memberikan dampak positif bagi siswa. Selanjutnya, adalah pemanfaatan buku teks dan sumber belajar alternatif. SMA Negeri 12 Semarang telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memaksimalkan pemanfaatan buku teks dan sumber belajar alternatif, seperti internet dalam proses pembelajarannya. Penggunaan buku teks interaktif yang terhubung dengan kode QR atau barcode menunjukkan keterbukaan sekolah terhadap inovasi dan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Guru sejarah, Pak Dwi, telah aktif memanfaatkan internet sebagai sumber tambahan untuk memperluas dan memperkaya materi pembelajaran, serta menyediakan soal-soal latihan yang memacu siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Pendekatan pembelajaran yang digunakan di SMA Negeri 12 Semarang tidak hanya terpaku pada metode konvensional, tetapi terbuka terhadap berbagai kemungkinan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui pemanfaatan sumber belajar canggih dan alternatif, sekolah ini mendorong siswa untuk berkembang secara holistik, tidak hanya dalam hal pengetahuan, tetapi juga dalam keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif.
Langkah ini sejalan dengan visi sekolah yang memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman. Selanjutnya, Selanjutnya adalah karakteristik peserta didik. Karakter peserta didik menurut Pak Dwi dilihat dari profil siswa yang sangat beragam, seperti dilihat dari tipe belajar, ekonomi, lingkungan keluarga, serta lingkungan rumah. Untuk mengetahui informasi peserta didik, sekolah mengetahui dari PPDB, karena cenderungnya siswa yang mendaftar jalur prestasi akan lebih banyak tidak memiliki masalah seperti malas ataupun lainnya. Dan kemungkinan masalahnya bagi siswa jalur prestasi kurang bisa menerima temannya yang kurang cepat dalam memahami materi sehingga membuat sedikit malas dalam mengikuti pelajaran. Untuk hal itu, baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf, dan lainnya diberikan bekal tentang sosialisasi program-program pemerintahan seperti sekolah ramah anak agar hal tersebut tidak menjadi masalah yang besar. Selanjutnya, selanjutnya adalah model pembelajaran pendukung kurikulum. Pak Dwi menerapkan model pembelajaran student-centered learning di SMA Negeri 12 Semarang, mengubah peranan guru menjadi fasilitator yang mendukung siswa dalam menjadi pusat proses pembelajaran. Siswa tidak lagi hanya menjadi penerima pasif, tetapi aktif terlibat dalam pembangunan pemahaman mereka sendiri dan mencari jawaban atas pertanyaan mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun minat, motivasi, dan kemampuan siswa secara holistik, dengan keyakinan bahwa siswa yang aktif dalam pembelajaran akan lebih termotivasi untuk mengeksplorasi konsep-konsep, mengembangkan kreativitas, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendukung implementasi model pembelajaran ini, Pak Dwi mempertimbangkan alternatif seperti PMM dan diklat yang dapat diselenggarakan oleh SMA Negeri 12 Semarang atau oleh BPSDMD Jawa Tengah. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk siswa yang mandiri, kritis, dan kreatif dengan harapan menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang, relevan, dan bermakna bagi siswa. selanjutnya adalah metode pembelajaran pendukung kurikulum. Pak Dwi menerapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip model pendukung kurikulum, terutama student-centered learning di SMA Negeri 12 Semarang. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, di mana mereka terlibat secara aktif dalam membangun pemahaman mereka sendiri dan menerapkan pengetahuan dalam konteks kehidupan mereka. Pak Dwi menekankan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa, menggunakan berbagai media dan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Pendekatan ini mencerminkan visi pendidikan yang inklusif, progresif, dan berorientasi pada pengalaman belajar siswa di SMA Negeri 12 Semarang. Selanjutnya, Media pembelajaran pendukung kurikulum. Pak Dwi menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mendukung pembelajaran sesuai dengan kurikulum dengan memanfaatkan berbagai jenis media, mulai dari media sederhana seperti Flipbook hingga media canggih seperti presentasi PowerPoint dan platform online seperti Weebly dan blog. Melalui penggunaan media-media ini, beliau tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi secara efektif, tetapi juga membuat materi pembelajaran lebih menarik, mudah dipahami, dan relevan bagi siswa. Pak Dwi juga memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran dengan kreatif, menggunakan fitur-fitur interaktif dan multimedia untuk menghadirkan materi pembelajaran secara dinamis dan interaktif. Lebih dari sekedar penyampaian informasi, upaya ini bertujuan untuk memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan membangkitkan minat mereka terhadap mata pelajaran sejarah melalui pengalaman pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Selanjutnya, selanjutnya adalah asesmen pembelajaran.
Asesmen mencakup proses pengumpulan informasi atau data terkait dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku. Tujuan dari adanya asesmen adalah untuk memahami sejauh mana siswa atau peserta didik mampu memahami dan mengukur kemampuan dan pengetahuan. Asesmen asesmen sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu asesmen formatif dilihat langsung dari sepanjang proses pembelajaran. Yang kedua adalah asesmen sumatif, dilihat dan dilakukan pada akhir periode pembelajaran seperti PTS dan PHS, yang dapat berupa tes, portofolio, maupun penugasan. Teknik asesmen yang dapat digunakan dalam pembelajaran bisa dengan cara berikut, yaitu ujian tertulis, proyek atau tugas praktis, wawancara, portofolio, pemecahan masalah, observasi, ujian lisan, dan esai. Ujian lisan dan esai. Dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien, guru juga perlu melakukan identifikasi atau pengamatan terhadap karakteristik psikomotorik dan potensi peserta didik. Selanjutnya adalah Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dalam implementasi kurikulum dan buku teks di sekolah. Pak Dwi mengamati beragam kelebihan dan tantangan terkait dengan penggunaan buku teks di SMA Negeri 12 Semarang. Kelebihannya meliputi ketersediaan buku teks sebagai panduan yang memberikan struktur dan mendalam dalam proses pembelajaran. Namun, tantangannya meliputi masalah keuangan terkait pengadaan buku teks dan perubahan cepat dalam kurikulum serta perkembangan ilmu pengetahuan. Diperlukan strategi yang lebih efektif dalam manajemen pengadaan buku teks, meningkatkan kualitas dan relevansi isi buku teks serta dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak untuk memastikan efektivitas dan pemanfaatan buku teks bagi siswa. Selanjutnya, terima kasih. Be- eh, oke, sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan bisa direvisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.